Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Shalom. Saya yakin yang kedua bisa lebih dahsyat dari yang pertama. Shalom. Haleluya, kita adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapak kami berterima kasih untuk setiap berkat, segala berkat kemurahan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau kami masih ada sampai dengan hari ini. Semua karena janji-janji Tuhan masih harus kami genapi dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan kami boleh terus selalu ada dalam rencana-rencana dan rancangan-rancangan terbaiknya Tuhan. Bapak kami mau mengucap syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima sampai dengan hari ini. Kau memberkati setiap kehidupan kami. Kau memberkati setiap kesehatan kami Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati setiap perbuatan tangan kami, pekerjaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang selalu ada untuk memimpin setiap umat-umatnya yang percaya kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami datang di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa setiap ibadah yang ada di tempat ini bukan sebagai rutinitas biasa Bapak. Tapi kami rindu, kami mau untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh menjadi berkat-berkat-Mu, berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan keluarga kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini karena satu dan lain hal. Untuk kami yang datang di tempat ini, kami yakin percaya ketika kami pulang kami terima kesembuhan. Kami terima berkat-berkat kesehatan yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap berkat, pujian, kehormatan yang hanya bagi Tuhan boleh kami terima juga dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Mari bersama kita bacakan doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama dengan saya.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, kami memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah
Biarlah setiap kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Ada satu kerinduan kami boleh ada di hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami boleh datang membawa ucapan syukur kami ke hadirat Tuhan. Ya nama takanara labaya syakanara labaya syakanara. Ora batakara laba 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 laba. Sikiri. Inilah ucapan syukur kami. Oh Yesus kami sembah. Yesus yang kami tinggikan. Namamu berkuasa atas hidup kami. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Inilah ucapan syukur kami. Katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Inilah ucapan syukur kami. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan, kami memuji muliakan nama-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kini kami ingin melompat bagi nama-Mu dengan penuh sukacita. Karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasih dengan penuh sukacita siang hari nyatakan bersama. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi. Shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Amin. Amin. Berikan senyuman kanan kirimu
Katakan, yuk kita muji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita lebih lagi siang hari ini. Haleluya. Sebab kasih Tuhan tak pernah terukur untuk hidup kita semua. Amin. Mari kita bertepuk tangan dan bersukacita siang hari ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari kita bersukacita bersama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Menyatakan dari awal, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita menari dan naikkan ucapan syukur. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari kita menari buat Tuhan. Sebab kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah terukur bagi kehidupan kami semua. Bersama-sama semuanya nyatakan siang hari ini. Hatiku bersyukur, katakan, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Katakan, Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya. Nyatakan, hatiku bersyukur, amin.
sukacita sebab Engkau yang terbesar Tuhan. Haleluya. Sebab kebesaran-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kami. Kini kami melompat bagi nama-Mu dan nyatakan pagi hari. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Bersama-sama nyatakan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Bersama nyatakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kami nyatakan yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, oh, yeah. Bersama-sama nyatakan dari awal sekali lagi. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Sebab dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sebab kami nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Kami jemaat yang dikasih siang hari ini, kita serukan bersama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Nyatakan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Setiap luar biasa, perkasa mulia, Yesus sama di atas segala nama. Yesus sama di atas segala nama. Yesus sama di atas segala nama. Berikan sorak-sorai kebanggaan Allah kita lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya, kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL,
dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi dan pada hari Sabtu minggu kedua dan minggu keempat pada pukul 10 pagi bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari kita siapkan hati kita sama-sama hari ini untuk taburan firman Tuhan yang akan diberitakan di tempat ini. Kami bersyukur ada di tempat ini Tuhan. Kau menolong setiap kami. Kau memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Kau di saat memberikan kekuatan di saat kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Serindu Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu sama-sama. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap percaya untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, kami boleh ambil bagian yang terbaik Tuhan. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap
berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, Berkali-kali Kau kuatkan. kasih Tuhan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Katakan Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri. Berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan. Biarkan tangan kami dalam rasa sakit Engkau ada. Saat pertolongan-Mu Yesus setia. Boleh datang. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Mari katakan, dalam lembah gelap, dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa ada di waktu kami kesesakan. Kau senantiasa menolong kami. Kami percaya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini. Sampaikan tuntunan-Mu, isi hati-Mu, agar kami senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu yang benar ya Bapa. Urapi kami semuanya pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Agar firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Firman Tuhan pada siang hari ini dengan judul pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan adalah perasaan atau keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Jadi perasaan kita itu atau keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan atau sikap optimis dari seseorang. Kemungkinan apa yang diinginkan itu meskipun belum ada kepastiannya dia terima. Itu pengharapan ya. Pengharapan itu bisa timbul di dalam segala hal. Misalnya pengharapannya minta sembuh. Pengharapan pekerjaan di dalam bisnisnya sukses. Pengharapan rumah tangganya harmonis. Apalagi pengharapan anaknya menjadi anak yang baik, macam-macam pengharapannya ya. Pengharapan itu kalau kita ngerti akan memberi semangat kepada orang untuk terus berusaha dan bertahan, dia tidak putus asa.
Orang yang mempunyai pengharapan, terutama pengharapannya kepada Yesus, dia tidak akan putus asa. Banyak orang yang putus asa karena dia pengharapannya itu dia sudah tidak ada, ya. Bahkan di tengah kesulitan. Ketika kesulitan menimpa hidup kita, datang di dalam hidup kita, kita harus mempunyai pengharapan yang kuat sekali kepada Yesus. Ya, kalau orang keadaannya baik-baik saja, pengharapan itu biasanya dia tidak butuhkan, ya. Tanpa pengharapan seseorang itu akan merasa mudah putus asa atau kehilangan arah. Bingung mau mana, jalan mana, semua ditabrak. Karena dia putus asa, tidak ada pengharapan. Kalau orang mempunyai pengharapan kepada Yesus, dia tidak akan gampang mudah menyerah dan salah jalan apa saja ditempuh. Tidak. Itu karena dia percaya bahwa Yesus senantiasa ada bersama dengan dia. Oleh karena itu pengharapan itu membuat orang mempunyai semangat yang baru. Semangat yang besar di dalam hidupnya. Dan bertahan menghadapi setiap tantangan. Saat ini banyak sekali tantangan demi tantangan yang harus kita jalani di dalam kehidupan. Terutama kita di dalam sebagai anak Tuhan. Tunjukkan, masalah boleh datang. Apapun kesulitan tantangan yang engkau hadapi, ya. Bagaimana pengharapanmu saat ini? Itu dilihat sama Tuhan. Apa yang engkau harapkan? Pertolongan pasti, ketika orang dalam kesulitan, kesesakan itu pasti mengharapkan jalan keluar, berharap. Tapi pesan saya pada siang hari ini, jangan mengandalkan apa yang engkau bisa. Apa yang kau punyai, kekuatanmu, tidak bisa. Saat ini tidak bisa. Itu semuanya akan berubah. Engkau berharap tidak sama Yesus dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, dengan segalanya akan sia-sia. Setiap orang pasti punya suatu pengharapan yang ingin dicapainya. Pasti aku ingin mencapai ini, tapi kan belum didapat. Pengharapannya berharap supaya tergenapi, tercapai, ya. Baca Roma 5 ayat 5. Apa kata firman Tuhan? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak mengecewakan kepada siapa? Kalau Yesus tidak pernah mengecewakan kita kepada anak-anaknya yang pengharapannya kepada dia. Tapi kalau pengharapan kita kepada manusia banyak kecewanya. Berharap kepada anak, mantu, cucu, semuanya, bos semuanya akan sia-sia, mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia selalu mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Banyak orang saat ini tidak merasakan kasih Tuhan lagi. Karena apa? Tekanan demi tekanan. Itu yang membuat kasih kita kepada Tuhan itu jadi luntur. Males, semuanya males. Ya, jangan sampai itu terjadi. Kita yang namanya anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tapi levelnya begini, pengharapannya tidak ada. Ya. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Ketika masalah datang bertubi-tubi, kita akan merasa pasti putus asa. Aduh, satu belum selesai, satu lagi, rasanya tidak tahan. Namun ingat, ketika engkau hadapi posisimu itu sebagai orang apa? Orang percaya apa tidak? Kalau engkau orang percaya, pasti engkau mempunyai suatu pengharapan yang tidak tergoncangkan. Kita itu diuji melalui masalah. Ya, Tuhan akan melihat. Jangan kita itu ngomong aku anak Tuhan, aku orang percaya. Ketika goncangan masalah datang, engkau imanmu tergoncangkan, pengharapanmu tidak ada. Itu bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan kita akan berdiri kokoh teguh. Badai boleh datang karena di balik suatu badai Tuhan akan menghardik badai itu di dalam hidup kita, ya. Karena pengharapan kita bukan kepada dunia tetapi pada Tuhan Yesus yang setia. Ya, mengharapkan di dunia ini apa? Dunia makin lama makin tua makin amburadul. Macam-macam di dalam dunia ini, ya.
Apa yang kau harapkan di dunia? Tidak ada jaminan. Tapi kalau pengharapanmu kepada Yesus, jaminan itu pasti ada. Ya, pengharapan harus berasal dari Tuhan. Baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jika kita pengharapannya kepada manusia, apakah dia tahu ke depannya hidup kita itu bagaimana? Kan tidak tahu. Kalau dia tahu, hidupnya pasti lebih enak. Oh gini, jangan percaya dengan manusia. Manusia memberi nasihat kepada kita, oke kita terima, tapi kita lebih percaya dengan rancangan Tuhan. Karena setiap rancangan Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Rancangan manusia kita tidak tahu dibalik itu apa. Baik atau buruk, muslihat, tipuan apa enggak. Apa tidak? Kita tidak tahu ya. Manusia itu tidak sempurna seperti Tuhan Yesus kita. Dia sempurna, dia tahu ketika kita lahir bagaimana, sampai masa tua kita bagaimana. Itu, serahkan hidupmu di tangan Yesus. Maka engkau akan melihat kalau hidupmu mau dituntun oleh Dia. Maka kemuliaan demi kemuliaan pasti akan terjadi di dalam hidupmu. Tapi juga harus mau menerima goncangan demi goncangan. Banyak orang kepengen mujizat, ingin pertolongan, ingin segalanya. Tapi ketika menghadapi suatu masalah atau goncangan, sudah tidak mau, imannya rontok, kabur. Itu tidak boleh ya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jelek kepada anaknya. Dia memiliki rencana yang indah. Meskipun kita mungkin belum memahami sekarang. Banyak kita tidak ngerti. Ketika tuntunan pesan Tuhan disampaikan kepada seseorang, biasanya itu pasti tidak cocok dengan dia. Biasanya enggak mungkin ini begini. Kita jangan segalanya itu memutuskan sendiri. Kalau ada suatu rancangan pesan nyampe kepada kita, terima, doakan orang yang menyampaikan pesan itu saja. Biasanya hal itu yang dimulai dari Tuhan itu pertama kalinya pasti tidak enak, tidak cocok. Kalau itu betul-betul dari Tuhan, tidak enak, lama-lama akan enak. Dan Tuhan kalau bekerja terhadap rancangan kita mulai dari awal sampai akhir, tidak separuh-separuh, tidak. Tapi rancangan Tuhan akan gagal sampai separuh. Kalau kehidupan kita tidak benar di hadapannya, maka akan di stop, kita akan jalan sendiri. Rancangan itu bisa berhenti dengan tiba-tiba, tidak akan dilanjutkan Tuhan kalau kita tidak baik hidupnya di hadapan Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan hanya dari Yesus. Ya, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa? Pengharapan dari Yesus tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena bersumber dari kasih Allah yang sempurna. Kalau pengharapan dari manusia itu tidak sempurna. Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah kasih-Nya yang sempurna. Dia tidak mungkin membuat anak-anaknya yang susah. Apakah saat ini dia tidak melihat kalian, keadaan kalian bagaimana? Dia melihat. Kalau keadaan kita susah, enggak menyedihkan apa, dia pasti juga sedih. Pasti. Kita kalau punya anak kita dalam keadaan susah, kita pasti sedih, betul apa enggak? Enggak usah anak-anak yang sudah menikah saja, sudah berumah tangga, kita juga pasti memperhatikan kehidupan mereka. Wah, kalau keadaannya enak, baik, ini orang tua juga senang. Tuhan Yesus juga begitu. Apa yang membuat kehidupan kita itu menjadi tidak baik? Karena kesalahan diri kita sendiri. Perbuatan kita yang membuat diri kita itu menjadi tidak baik. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bisa tetap berharap meskipun dalam keadaan sulit.
Kalau saat ini engkau dalam keadaan sulit, tidak ada jalan lain. Percaya kepada Yesus dan berharaplah dan bersandarlah satu-satunya kepada Dia. Tidak ada jalan lain selain dari Dia. Ya, pengharapan dalam Kristus akan memberikan kekuatan untuk terus menerus. Karena Tuhanlah yang kita sembah adalah sumber kekuatan dari segalanya. Pengurapan kuasa hanya kita dapat dari Dia. Kalau kita berharap datang kepada Dia, bersandar, berseru dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur. Tuhan melihat engkau sudah tidak tahan letih lesu. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kamu saat itu juga. Tinggal percaya apa tidak, itu masalahnya. Jadi di saat engkau lemah, engkau letih lesu, sudah tidak berdaya, jangan kemana-mana. Duduklah diam di kaki Tuhan, itu paling aman, enak lah. Ya, banyak orang, kalau bahasa Jawanya sumpek sudah, aduh jenuh, larinya ke mall, itu boleh. Tapi apakah bisa menyelesaikan segalanya? Tidak. Pulang juga begitu lagi, betul toh? Lah, jadi kita harus merubah cara pandang hidup kita menurut cara Tuhan, ya. Contoh pengharapan dalam Alkitab dengan jelas diajarkan. Oleh karena itu rajin-rajinlah baca Alkitab. Contohnya ada Abraham. Tahu toh Abraham? Tetap berharap meskipun usianya sudah tua dan istrinya mandul. Berharap apa? Punya anak. Kepengen punya anak, berharap. Ya, sama Tuhan istrinya dia tahu mandul. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapinya. Waktunya kapan? Terserah sama Tuhan, tapi tetap berharap. Jikalau engkau berharap, mengharapkan pertolongan Tuhan, berharap sesuatu, janganlah menentukan waktumu. Tuhan, aku mau minta tanggal sekian segini, kabulkan. Tidak, caranya bukan begitu. Abraham waktunya tidak tahu dia diberikan anak, tapi dia tetap berharap sama Tuhan. Akhirnya digenapilah keinginannya itu oleh Tuhan. Siapa lagi di firman Tuhan? Paulus. Paulus mengalami banyak sekali tekanan-tekanan di dalam pelayanannya. Tetapi ia tetap berharap karena ia melihat kepada kemuliaan dan kekekalan yang akan dia terima. Jikalau engkau dalam pelayanan, tekanan demi tekanan engkau dapat. Jangan undur dari pelayananmu. Di situ Tuhan itu sebenarnya ada. Mau melihat level kita yang ngaku sebagai pelayan Tuhan, sikap hati kita bagaimana. Terus bersandar, berharap sama Tuhan. Maka lihat suatu hari Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya di dalam kehidupanmu. Ya, bacalah firman. Di firman itu banyak sekali kekuatan yang kita terima. Ya, firman itu dibaca, direnungkan, disimpan di dalam hati dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan firman itu menjadi firman yang mati. Baca direnungkan, disimpan, tapi tidak dipraktekkan. Betul apa enggak? Harus semuanya itu dipraktekkan baru firman itu menjadi hidup. Ya. Kalau orang dia tidak pernah mau membaca firman Tuhan, maka dia sebenarnya mudah putus asa. Baca firman itu sekarang gampang. Kalau zaman dulu bawa Alkitab, sekarang dimanapun juga kalian bisa baca firman pakai HP, betul apa enggak? Makin gampang orang makin malas, betul apa enggak? Kalau dulu, maaf saja kalau ke gereja orang enggak bawa Alkitab, yang gereja kok enggak bawa Alkitab. Betul toh? Sekarang enggak usah. Nah, kenapa saya suka Alkitab ini? Karena saya sering lebih enak ditandai, dicoret, ditulis apa. Kalau HP kan enggak bisa, ya. Semua orang bermacam-macam, tapi banyak-banyaklah berdoa dan baca firman. Di dalam pengharapan kita tidak boleh apa? Orang yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan harus tidak boleh mempunyai sifat yang ini. Selalu mengeluh terus, ketemu dengan siapa mengeluh, ya, bersungut-sungut,
mulai menyalahkan kiri kanan, mulai tidak percaya kepada Tuhan di saat doa-doanya tidak dijawab. Tetapi sikap yang harus tetap berharap kepada Allah adalah orang yang percaya sepenuh hatinya akan segala rancangan Tuhan di dalam hidupnya yang baik. Ya, banyak orang itu pengharapannya luntur. Karena apa? Karena luntur sudah tidak percaya sama Tuhan. Orang bagaimana sih orang itu sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan? Dimulai dari apa? Hatinya itu mengeluh terus. Hati-hati, hati mengeluh, ngomel kesana kemari, itu mulai menunjukkan engkau tidak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak perlu melakukan hal ini. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, ya. Di dalam setiap pengharapan kita, Allah tidak pernah berubah. Terutama kasih-Nya yang tidak pernah memisahkan di dalam hidup kita. Allah itu tidak pernah berubah. Pengharapan kita kena apa? Oleh karena itu harus full 100% kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah kita yang tidak berubah. Pengharapan kepada manusia. Hari ini engkau berharap kepada manusia. Minta pertolongan di dalam segala hal. Ya, besok. Aku berjanji sama kamu nih. Kita berharap, oh ya tunggu besok. Besok lain lagi omongannya. Betul apa enggak gitu saja. Banyak hidup kita sebagai anak Tuhan dikecewakan sama anak Tuhan, sama orang. Karena apa? Yaitu Tuhan sudah ngomong tak? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Dan mengandalkan orang lain. Jadi sudah Tuhan itu ngajari terkutuk. Kalau engkau mengandalkan aku, berharap pada aku, maka engkau akan tahu semuanya yang baik akan aku berikan kepada hidupmu, ya. Janji Tuhan ya dan amin tidak berubah dulu sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin, ya. Jadi kita harus mengerti pengharapan itu sesuatu yang luar biasa kalau orang itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Betul apa enggak? Ya, melakukan ini sudah enggak bisa apa-apa, semua rasanya jalan buntu. Mulai berharap kepada Tuhan, gede pengharapannya. Jadi kalau menghadapi suatu masalah, jangan masalahnya sudah gede, engkau tidak bisa melakukan apa-apa, baru berharap kepada Tuhan, itu terlambat. Mulai kecil, masalah masih kecil. Berharap, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang benar. Banyak orang sudah meledak, baru doanya kenceng, baru sembarangnya yang berhubungan dengan Tuhan dikencengi. Apakah itu salah? Tidak. Tapi bukan caranya begitu. Mulai dari awal, ada masalah, tidak ada masalah. Kita tetap menggandoli Tuhan. Pegang Dia erat-erat. Berharap bersandar kepada Dia. Dalam keadaan enak atau tidak enak. Terus kepada Tuhan. Berharap kepada Dia. Ya. Memang di dalam hidup kita saat ini kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah atau kesulitan yang datang di dalam hidup kita. Tapi bagaimana sikap positif kita? Kita harus mempunyai suatu sikap yang positif, yaitu namanya apa? Pengharapan kepada Tuhan. Masa-masa sulit itu akan dianggap suatu kebahagiaan. Baca Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Ya, kesengsaraan datang, namanya sengsara, penderitaan, masalah itu pasti tidak enak. Semua orang tidak mau. Amit-amit jangan sampai datang pada aku.
Tapi kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan. Di balik penderitaan yang kita alami, di balik suatu masalah. Sebenarnya itu Tuhan punya maksud loh. Tidak begitu saja dilempar kita terjadi di dalam hidup kita. Tidak. Tuhan itu punya maksud. Di balik itu ada sesuatu rencana Tuhan yang sudah digenapi untuk kita. Kebanyakan kita tidak bisa menerima yang di balik kesulitan itu. Kesengsaraan biasanya tidak bisa. Karena itu kita itu bagaimana kita. Kualitas kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya itu yang menentukan ketika kesulitan atau masalah itu datang. Itu sebenarnya. Bukan doanya banyak, doa banyak boleh. Bukan baca firman banyak. Baca firman boleh banyak, semuanya banyak. Tapi hasilnya bagaimana? Prakteknya ketika itu ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Prakteknya kita bagaimana? Apakah menghasilkan buah yang matang? Ya, karena kalau engkau dalam penderitaan, kesengsaraan, kau tekun dengan sungguh-sungguh cari Tuhan. Maka kesengsaraan itu akan tidak terasa engkau terima. Engkau merasa itu apa? Bahagia, enjoy saja. Oh iya enggak apa-apa. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok ada kesusahan lagi. Ya betul apa enggak ya? Masalah boleh. Hari ini datang lagi. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Ada Yesus wong. Itu saja. Ya toh. Itu caranya. Bapak Ibu jangan ngomong, wah Ibu Deki itu ngomong gitu enak. Enggak. Saya bisa ngomong gini karena saya juga banyak mengalami. Disitulah saya baru mengerti cara kerja Tuhan. Tanpa melalui proses demi proses. Engkau tidak akan mengerti caranya Tuhan. Jadi kalau mau mengerti caranya Tuhan, izinkan proses itu datang di dalam hidupmu melalui masalah. Engkau akan mengerti. Oh ternyata Tuhan begini. Jadi kalau hari ini engkau misalnya gini loh. Ada masalah engkau ditolong Tuhan. Ada masalah lagi. Percaya dulu Tuhan sudah menolong aku. Sekarang pasti Tuhan menolong. Itu pegang baik-baik. Itu yang saya pegang di dalam hidup saya. Jadi jangan melihat ke belakang terus. Maju, lihat Yesus. Jangan melihat masalahmu. Pegang satu kali kalau kita benar di hadapan Tuhan. Pertolongan itu antri. Mujizat itu. Jadi ada masalah. Oh enggak apa-apa, dulu saja Tuhan sudah nolong aku. Pasti ini Tuhan juga akan menyelesaikan buat aku. Itu sikap hati kita sebagai anak Tuhan yang percaya. Di dalam pengharapan pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Jalan keluar itu pasti ada. Tidak ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ada. Kita saja yang merasa terlalu lama. Tidak. Kenapa kamu suatu masalah itu merasa berat? Apa ya, kalau bahasa Jawanya abot, berat, terlalu lama. Karena apa? Kamu tidak punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Coba bergaullah dengan Tuhan itu yang lengket sekali. Maka ketika itu engkau hampiri yang kamu tidak terasa berat masalahmu. Tuhan itu akan mengangkat semua beban-beban itu. Menolong. Sehingga engkau kuat di dalam masalah yang engkau hadapi ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Setiap penderitaan yang menghampiri kita dapat kita tanggung kalau kita mempunyai semangat. Kalau tidak punya semangat ya juga tidak ada, tidak bisa. Orang bisa mengangkat besi barbel yang berat sekali kalau tenaganya kuat, semangatnya kuat. Betul apa enggak? Kalau lihat sudah barbel 100 kilo, aduh lembek, enggak punya semangat, ya dia tidak bisa mengangkat. Tapi perlu untuk mengangkat 100 kilo barbel itu apa? Perlu latihan dulu. Demikian juga masalah demi masalah yang menghampiri kamu itu sebenarnya latihan otot rohanimu. Tuhan yang melakukan ya. Bagaimana untuk dapat bersemangat di dalam kehidupan yang keras ini? Jawabannya hanya satu. Kita harus punya pengharapan kepada Tuhan. Setelah
kita memiliki suatu pengharapan di dalam kehidupan ini, maka kita dapat mengatasi semua masalah kita bersama Yesus. Karena dialah satu-satunya yang memberi kekuatan kepada kita. Ya, jadi masalah boleh datang, rohanimu harus kuat, segalanya harus kuat. Tanpa kekuatan dari Yesus, engkau tidak akan bisa melakukan segalanya. Amin. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan putus asa di dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Tapi milikilah pengharapan kepada Yesus dan tetap semangat. Sehingga hidup kita akan selalu berhasil bersama Yesus. Itu harus kita lakukan, ya. Bagaimana orang itu pengharapannya masih ada? Apa yang harus dilakukan supaya kita itu tetap mempunyai suatu pengharapan kepada Yesus? Kita harus ngerti caranya bagaimana. Pengharapan bagaimana ya caranya supaya pengharapanku itu tidak luntur. 1, tetaplah berdoa dan baca firman. Tetaplah berdoa. Berdoa itu ketemu Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak jauh. Hanya sedekat doa. Orang yang tidak pernah berdoa dan baca firman, jangan harap engkau mempunyai suatu pengharapan yang kuat kepada Yesus. Biasanya akan tumbang rontok. Jadi pertama tetaplah berdoa dan membaca firman Tuhan. Kedua, apa? Untuk menjaga pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang harus dilakukan oleh orang itu? Percaya kepada janji-janji Tuhan. Jangan mulut kita itu selalu mana janji Tuhan, mana janji Tuhan. Tidak ada buktinya, banyak saya dapati begitu. Sampai saya bingung. Kalau kita selalu menuntut janji Tuhan, mana janji Tuhan tidak digenapi dalam hidupku. Nanti Tuhan juga bisa ngomong begini, janjiku itu pasti aku genapi. Tapi mana hidupmu tidak pernah engkau perbaiki. Perbaiki dulu dong hidupmu. Nanti baru janjiku akan aku berikan kepada kamu. Jadi kita tidak boleh menuntut terus. Ya, ada bagian Tuhan, bagian kita. Ya, yang ketiga, bergaul dengan orang percaya yang menguatkan iman. Saat ini masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit. Bergaul itu harus hati-hati. Bergaul, bersekutu dengan orang-orang yang seiman, yang menguatkan imanmu supaya kuat. Banyak orang juga bergaul dengan orang-orang seiman, tapi dia membuat orang yang misalnya saya mau bergaul dengan orang sama-sama anak Tuhan, tapi tidak menguatkan iman saya. Tapi membuat saya tambah jauh dari Tuhan. Ya percuma, enggak usah ke gereja, enggak usah berdoa begini. Lah, itu kan repot hidup kita. Jangan cari orang yang begini. Carilah orang yang seiman, yang bisa menguatkan iman kita. Memberi nasihat, mendoakan dan lain-lain. Ya. Keempat, melihat kepada Yesus bukan kepada masalah. Apapun masalahmu saat ini yang terjadi di dalam hidupmu, jangan terus melihat masalah. Masalah engkau lihat terus tidak akan bisa menyelesaikan. Pandang Yesus. Pandang saja Yesus. Mengucap syukur yang banyak, penuh dengan sukacita. Ya, masalah saat ini belum selesai. Ada masalah lagi, enggak apa-apa. Iman kita yang menentukan, yang menyelesaikan hanya Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, ya. Pengharapan dalam Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia di dalam dunia ini. Segala sesuatu bisa mengecewakan, tetapi pengharapan dalam Tuhan selalu memberi kekuatan yang baru dan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Apapun pengharapan kamu saat ini, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkan.
Tuhan ini loh aku kepengen ini Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terbaik terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang pengharapan kita, keinginan kita tidak sama dengan Tuhan. Ketika keinginan kita diberikan kepada Tuhan, biasanya tidak cocok dengan kita. Kita tidak ngerti, sekarang kita tidak ngerti. Tapi kalau kita mau taat, kalau kita percaya bahwa itu betul dari Tuhan, jalani saja. Pasti di belakangnya akan indah pada waktunya ya. Kenapa pengharapan kita hanya kita serahkan kepada Tuhan? Karena hanya Dialah yang bisa memenuhi semua pengharapanmu. Asal semua yang engkau harapkan itu cocok dengan Tuhan, maka percayalah pasti dikabulkan oleh Tuhan dan tunggu waktunya saja ya. Tetaplah berharap, bersandar, setia dan taat kepada Yesus. Maka pertolongan itu pasti turun, tidak mungkin ya. Bersabarlah menantikan janji Tuhan ya. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu sekarang saat ini. Pengharapanmu bagaimana saat ini? Kepada siapa? Kepada Yesus yang kau percayai, yang bisa melakukan segalanya. Ya, pengharapan kepada manusia itu hanya sementara dan ada batasnya. Tapi kalau kepada Tuhan, Dia adalah Allah kita yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala-galanya di dalam hidup kita. Amin ibu-ibu ya. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Pengharapan, berharaplah kepada Tuhan karena Dialah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada siang hari ini dengan sebuah lagu mengucap syukurlah. Apapun keadaanmu saat ini, tidak ada jalan lain mengucap syukur. Di dalam setiap ucapan syukur melalui mulutmu ada kuasa mujizat yang akan terjadi. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Singkalalalala singkala. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Engkaulah pengharapan kami di muka bumi ini Tuhan. Tidak ada yang lain. Apapun tantangan masalah yang saat ini menghampiri kami, biarlah kami senantiasa mengucapkan syukur kepada Engkau. Oh haleluya. Oh haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Ya Tuhan. Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Berkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaannya. Semuanya Tuhan buat mereka berhasil. Biarlah mereka menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungi, tutup bungkus kami, sampaikan di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat. Kembalilah ke tempat-Mu, biarlah
kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kehidupanmu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati Akhir pekan. akhir pekan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, karena bernafas memuji Sang Raja.